Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi teman-teman mahasiswa dengan Bapak dalam pemrograman aplikasi akuntansi. Kali ini Bapak ingin menyampaikan bagaimana cara membuat report ya. Kita buka dulu modulnya atau bahan buku ajarnya. Nah, sebelum kita masuk ke report, Bapak ingin eh, apa namanya menyampaikan dulu bagaimana di sini ada latihan 3 ya, bagaimana cara kita menyelesaikan latihan 3 ini ya. Nah, di sini latihan 3 ini adalah membuat tabel eh, perusahaan ya untuk menginput profil perusahaan ya. Nah, baiklah kita buka eh, Visual Box Pro-nya. Nah, kemudian kita buka project yang sudah kita buka di pertemuan sebelumnya. Nah, ini karena loadingnya terlalu lama, kita klik program pilih cancel ya, supaya nanti loadingnya cepat. Pilih cancel sini. Nah, sudah masuk. Nah, ini langsung ngebuka project yang sebelumnya ya. Kalau misalkan ini masih ketutup, silahkan Anda open saja di sini ya. Dibuka folder yang kemarin ya. Saya nyimpennya di PAA, di sini di PRG ya. Nama projectnya SKA. Nah, setelah masuk ke sini, silakan dibuka di data di sini ya, di data. Kalau ini masih ketutup, silakan dibuka dulu tanda plusnya, nanti kebuka database-nya. Kalau misalkan di sini juga masih ketutup, buka lagi tanda plusnya, jadi minus, nanti kebuka tabel ya. Nah, di tabel ini Anda tinggal klik aja tombol new ya, untuk membuat tabel baru, kemudian pilih new tabel. Nah, kita simpen tabel itu di data ya. Kita klik yang ini, yang up one level, kemudian masuk ke data sini, kita masukkan nama tabelnya adalah TB perusahaan. TB perusahaan ya. Kemudian save. Nah, di sini atributnya nama per, alamat per, kota per ya. Nama per, alamat per, kota per, kita bikin gini aja supaya mudah inputnya. Saya buat dalam 2 halaman ya. Nah, ini juga saya buat gini supaya mudah. Oke, kita masukkan nama per sini, nama perusahaan maksudnya, nama per ya. Kemudian alamat per, nah, ini disingkat saja ya. Dan karena maksimalnya 10 karakter. Kemudian kota per ya. Kemudian kode pos, kemudian telepon, kita suka tel ya, kemudian email ya, dan manajer ya. Ya, nulisnya terserah mau manajer atau manager juga silakan ya. Ini yang pertama pakai varchar ya, ini pakai varchar. Size-nya kita butuh 30 saja. Kemudian alamat ini pakai varchar juga. Kita butuh 50 cukup lah ya untuk input alamat. Kemudian kota per kita pakai varchar juga sini. Kota pernya cukup 15 ya, nggak panjang biasa nama kota. Kemudian kode posnya ini karakter 5 ya, karena pasti 5 digit sama, jadi kita gunakan karakter saja supaya tidak memberikan space kosong ya. Jadi kalau karakter itu kan kalau butuh 5 diisi 5 ya udah nanti direkamnya juga 5. Jadi kalau varchar misalkan ini 50 diisi 5 tapi dia akan merekamnya jadi 6 gitu. Kemudian email kita gunakan, oh ini telepon dulu ya, telepon kita gunakan
karakter nih, size-nya nomor HP itu kan 13 ya. Oh, kita pakai 13. Sekarang itu baru 13 ya. Kemudian email ini kita gunakan pakai varchar. Ya, kita masukkan 35 lah. Email biasanya nggak usah panjang-panjang. Kemudian manajer ini Pak, maksudnya nama manajernya ya sini ya. Nama manajernya kita gunakan varchar saja. Nama itu paling misalkan 35 nggak apa-apa lah. Sini nanti nama panjang ada gelar dan lain-lain ya. Ini kalau udah selesai ya, ini nggak ada yang diindeks ya. Eh, jadi di ini indeksnya kosong, nggak usah diisi. Kemudian kita simpan aja, oke ya. Nah setelah ini sudah ada nama tabel perusahaannya, TB perusahaan. Nah untuk menginput datanya di sini di latihan berikutnya adalah kita diminta untuk menginput ya. Tapi di sini menginput dan mengedit ya, jadi tidak ada menghapus ya, karena ini namanya profil ya. Jadi profil itu eh, paling diupdate ya, tidak nambah profil. Nah, kita akan copy saja. Kita buatkan dulu ya di dokumen ini, dokumen pilih form sini ya, kemudian pilih new form ya. Nah, pilih new form seperti ini. Ini kita lebarkan sedikit ya. Nah, kurang lebih seginilah ya. Kita akan isi dulu ini kelola data perusahaan ya, kelola data perusahaan. Kita isikan dulu di captionnya ya, di caption sini cari caption. Nah, captionnya ini form 1 kita akan ganti menjadi kelola profil perusahaan berarti ya, kelola profil perusahaan. Gitu. Kelola profil perusahaan ini udah ada judulnya. Nah, kita akan supaya cepet ya, kita akan copy saja dari sini ya. Dari sini kita copy aja ini, diedit ya, kita akan copy. Ini belum diisi juga ya ininya, nama formnya kita isi aja lah. Ini kelola form user ya harusnya. Apa kita isi aja sekarang. Kita cari di sini di captionnya. Mana captionnya? Caption. Oh ini carinya di form ya. Carinya di form. Nah ini kelola kelola data user. Nah, oke, biar ada judulnya. Kemudian kita edit ya, kita akan copy ini aja nih. Ya, kita akan copy ini. Sama tombol simpan ya. Inilah tombol simpan. Kita akan copy sini ya, kita akan copykan ke sini. Nah, ini kemudian ada tombol prosedur loadnya, kita buka sini, ada form 1 prosedur load ya, load. Nah, ini aja kita copy. Nah, supaya tidak terlalu lama ini copy sini ya. Nah, unloadnya juga kita copy aja lah, supaya tidak capek ngetik ya. Jadi yang unloadnya sini kita buka unload, ini juga kita copykan. Unload itu untuk menutup ya. Jadi untuk menutup ketika nanti si form ini ditutup ya, nanti dia akan membaca unload ya. Unload ini akan menutup database yang kita buka gitu. Oke, ini kita tutup saja. Kita tutup ya. Ini no aja. Nah, karena kita nggak ngedit ya. Nah, ini kita akan modifikasi ya. Ini codingnya. Nah, ini supaya memudahkan kita maksimalkan lagi aja ya. Kita maksimalkan. Oke, di dalam sini ya ini ada
ada berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 di sini baru ada 4 ya. Ini yang ini karena nggak dipakai kita akan buang saja nih ya. Yang ini kita buang saja delete ya. Yang tombol tambah juga di delete ya. Oke, ini kita pindahkan ke sebelah sini. Ya, ini kita hilangkan ya karena nggak ada. Nah, ini kita akan di sini kita akan isikan pertama adalah nama perusahaan ya. Kita edit sini. Nah, nama perusahaan, 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 perusahaan itu ya, nama perusahaan. Kemudian alamat, kota, kode pos ya. Ini alamat. Ya, kemudian ini kota ya. Nah, ini kode pos ya. Ini kita copy paste aja sini. Copy bawahnya sini paste ya. Kode pos. Ini karena sedang copy tadi nggak pas ya. Nah, posisinya kita rapikan lagi aja. Nah, kode pos, telepon ya, email, ini telepon, ya, telepon dipaste lagi di sini, telepon terus email ya. Satu lagi manajer ya, manager, manajer, nah itu manajer. Nah, ini kita sesuaikan aja nih. Yang pertama kan nama per ya, kita samakan lagi dengan atributnya. Di sini name-nya kita ganti ya, name-nya ini nama per. Kemudian ini alamat ya, alamat. Kemudian berikutnya ini kota ya. Nah, copy ya, kita paste. Ini kode pos ya, kode pos. Nah, kemudian telepon ya, di atributnya ini ya, biar sama dengan atribut. Kemudian paste lagi email, ya. Ini manager gitu. Nah, ini boleh diluruskan aja ya supaya sejajar dengan questionnya, atau ingin mau dirapatkan juga boleh. Ini tinggal naikkan aja ke atas sedikit ya. Dinaikkan ke atas, berarti tidak terlalu jauh ya. Kemudian ini kota, naikkan ke atas ya. Ini bawah dikit begini ya. Ini kurang ke atas dikit. Kemudian kode pos, phone, email, ya.
manajer ya. Oke, ini kita geser ke sebelah kanan sedikit ya. Ini nama manajer dari 35 kurang lebih segini lah ya. Alamat kita panjangkan ya supaya nanti kurang lebih segini ya. Kemudian ini email ya, email sama ini tadi 35, teleponnya 13 digit, kode posnya cuma 5 ya, ini juga cukup. Kota ini cukup lah ya. Ini sudah selesai desainnya. Tinggal kita buka ya loadnya, kita double klik di loadnya. Kita akan ganti ininya, namanya tadi TB perusahaan ya, TB perusahaan ya, ininya TB perusahaan, perusahaan sahaan, TB perusahaan. Nah ini kemudian di tombol simpannya kita bebaskan aja mereka mau ngisinya berapa atribut ya. Ya, jadi ini validasinya kita matikan saja, kita hilangkan ya. Kemudian di sini pun kita tidak perlu ada proses pencarian ya. Ini juga kita hilangkan. Nah, paling nanti di sini kita buka dulu TB perusahaan ya. TB perusahaan. Nah, di sini kita suruh masuk ke perintah pertama aja, go top ya. Go top gitu. Kemudian nah ini loketnya juga kita hilangkan. Gitu. Nah, jika belum punya record ya, jika belum punya record, nah berarti kalau pertanyaan jika belum punya record, kita pertanyaannya if EOF ya. Itu artinya dia belum punya record gitu. Jika jika di record yang terakhirnya nggak ada apa-apa, if EOF berarti nggak ada data ya. Maka tambahkan append blank, tapi kalau sudah ada datanya di replace ya. Yang di replace tadi nama per ya, nama per dengan di sininya. Nah, ininya karena kita nggak pakai pegs ya, jadi langsung aja di sini nama per ya. Kemudian berikutnya alamat ya. Alamat di sini juga langsung alamat gitu. Formnya form alamat dan database berikutnya adalah tadi apa? Kota ya. Kota di sini pun formnya juga kota sama ya. Ya, kita buat sama tadi supaya memudahkan. Kemudian berikutnya setelah sebentar nih kelihatan ya, kode pos ya, kode pos. Nah ini juga formnya namanya kode pos ya, ini nama formnya kode pos juga sama, kode pos. Nah ini kita hilangkan saja, nggak perlu data ini ya, kita buang saja tuh. Nah cuman yang ini tadi semuanya 7 ya, kita copy aja nih 3 baris ke bawah sini ya. Jadi setelah kode pos itu ada telepon, jadi ini telepon. Berarti di sini juga telepon ya. Kita buatkan sama database-nya. Jadi antara database ini perusahaan, nah ini dengan atribut di tabelnya dengan di formnya kita buat sama ya supaya memudahkan. Ini berikutnya adalah email. Nah ini juga email. Kemudian manager. Nah, ini juga database-nya namanya manager. Nah, gini aja ya. Oh,
Oke, select TB perusahaan. Nah, ini sudah kita buatkan. Yang ini tombol keluar aja ya. Ini kita ganti namanya jadi keluar ya. Keluar. Kemudian gambarnya kita akan ganti dengan gambarnya. Ini tool tab-tabnya juga keluar ya. Keluar. Name-nya gambarnya dulu kita ganti. Gambarnya adalah kita ganti dengan close ya. Gambarnya dengan close gitu. Nah, isinya kalau keluar this forum rilis ya. Ini kita ganti aja. Jadi this forum rilis reliase gitu. Nah, sisanya ini kita buang. Nah, this forum rilis. Ini udah kita akan simpan. Kalau sudah kita save ya, kita simpan. Disimpannya di PRG ya, namanya POM perusahaan. POM perusahaan. Ya. Nah, supaya nanti kursornya langsung standby di sini ya, kita bisa tambahkan di load ya, boleh, atau di activate juga boleh ya. Kalau di activate tinggal masuk aja ke activate-nya di sini. Nah, ke activate sini ya, kita masukkan di forum nama part, kemudian titik set fokus ya, set fokus, set fokus ini ya, set fokus. Kemudian kita akan urutkan dulu supaya nanti di sini tinggal enter ke bawah ya. Mengurutkannya dari sini, dari view ya. Ini kalau nggak mau pakai grid line, dibuang aja grid line-nya. Dari view pilih tab order ya, sini kemudian pilih assign interactively ya. Nah, nanti di sini ada nomornya. Kita mulai klik dari sini aja, klik dari sini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Nah, nanti kalau kita coba running, simpan ya. Kita ngisi misalkan gini. Nama perusahaannya adalah ini nama perusahaannya terlalu pendek ya. Kurang perpanjang dulu. Nah, inilah ya. Kita coba running ya. Kalau ingin sesuai boleh di sini ditambah max rank-nya ya. Max rank itu kan tadi nama perusahaan itu 30 ya. Anda boleh tambahkan di sini max rank-nya 30. Max rank 30 ya. Kemudian alamat itu 50. Alamat 50. Kotaknya tadi kita setting 15 sudah sama. Kode posnya ini 5 ya, cuma 5 digit kodenya. Kemudian teleponnya kita butuh 13. Emailnya kita tadi pakai 35 ya. 35. Manajernya 35. Nah, ya, kalau lupa nanti buka aja di sini di data di perusahaan ini dimodifikasi ya. Jadi samakan dengan ini ya, site-nya. Nah, kita coba running lagi. Nah, kita isikan di sini nama perusahaannya adalah ini karena penelitiannya adalah di bengkel Duta Pamili ya. Kita masukkan Duta Pamili motor ya, atau DFM. Kemudian di enter, nah, alamatnya ini Jalan Raya Bandung Garut ya, kilometer 27,5 ya. Kotanya di sini Cimanggung ya, atau Parakan Muncang. Oh, ini masih pakai password karakter ya. Sebentar kita rubah dulu. Ini yang kotanya di sini pakai password karakter bekas karena tadi hasil ngopi.
lupa gak dirubah dulu. Ini password karakternya kita buang aja ya. Kita coba masukkan lagi. Duta Family Motor ya, alamatnya ini Cimanggung ya, kode posnya 45363. Oh, ini juga mas tadi hasil ngopi ya, lupa. Teleponnya, wah, ngapain aja kita rubah 08 eh 0857 misalkan 2261 18 ya. Emailnya ini DFM ya 261 misalkan ya, @gmail.com ya. Kemudian manajernya ini Aji Sulaiman ya. Ya, kita simpan dulu, kita simpan. Oh, ini ada problem ya. Variabel alamat is not found. Oke. Kita cancel saja ya. Kita cek dulu di sini. Kita cek ya. Oh, ini alamat per ya, alamat per kota, kode kode per. Oh, ini salah. Ini harusnya kota per ya. Ini kota per bukan kode per. Kota per, kode pos. Oke, alamat per. Jadi di sininya, oh ini ada ya kode per. Nah, ini kita ganti aja di sini name-nya ya. Di sini nah, alamat per ya. Kita ganti aja di sininya supaya mudah. Atau yang diedit ini aja, yang diedit di codingnya aja ya. Sekalian sebentar, ini sekalian tadi ada bintangnya kita buang dulu ya, di password karakter ya, di password karakter. Nah, ini kita hilangkan dulu ya. Email juga kita hilangkan ininya. Telepon juga kita hilangkan password karakternya ya. Kode pos juga kita hilangkan password karakternya. Nah, ini yang dia ganti ya, cukup di sini aja yang diganti ya. Nah, jadi kalau ini ingin tetap dibiarkan ya, berarti yang diganti adalah ini ya, alamat per gitu ya, kemudian ini kotak per gitu ya, kode pos, telepon ininya sama ya bawahnya, manajer ya. Kita cek dengan database di sini. Udah sama ya. Ini nama per, alamat per, kotak per ya, kemudian kode pos, telepon, email ini udah sama semua ya. Nah, kalau ini nanti ngeliatnya sini ya. Nama per sama alamat, sini kota, kode pos ya, telepon, ya, email. Nah, ini udah sama ya. Kita coba running sekarang. Nah, kita masukkan lagi duta family motor. Ini jalan raya, ini kotanya adalah Cimanggung. Cimanggung ya, kode posnya 45363, teleponnya 08572261 8 ya, emailnya dfm 261@gmail.com ya, ini gmail.com. Nah, ininya adalah Aji Sulaiman ya. Kita simpan. Nah, ini udah direkam datanya. Jadi kalau kita keluar nanti dipanggil lagi itu itu datanya nggak kerekam ya. Datanya nggak kerekam. Sebentar, ini ada problem ya. Datanya tidak terekam. Kita cek ada yang salah di sini codingnya. Select TB perusahaan, go top, if EOF append blank. Jika tidak ada append blank,
Kalau ada replace ya. Ini harusnya codingnya sudah betul ya. Codingnya sudah betul tapi datanya tidak terekam ke sini. Oh, ini udah masuk ya. Datanya sudah masuk. Datanya sudah masuk ya. Cuma datanya tidak tampil di sini ya. Supaya tampil, kita tambahin di sini ya, di nama per loss fokusnya. Di sini kita tampilkan saja ya. Uh, ini select TB perusahaan ya. Tuh. Go top gitu ya, masuk ke record yang pertama. Jika tidak ada, if EOF gitu ya. Ini jika EOF, jika tidak ada, kita masuk ke sini ya, kemudian return ya, return. So, return and if. Nah, tapi jika ada maka kita tampilkan di forum ya, nama per ya, value. Nah, kita tampilkan dari TB perusahaan itu nama pernya. Nah, kita tampilkan ya. Jadi kita copy paste saja. Nah, tuh, kita copy paste. Ini berarti alamat ya. Ininya alamat per. Tuh, kemudian sininya kota. Kota, di sininya kota per. Nah, kemudian telepon. Ini juga telepon. Ya, kemudian kode pos, ininya kode pos ya, email, email ya. Nah, terakhir adalah manager, sininya adalah manager ya. Oke, kemudian return. Nah, kita coba uji coba apakah muncul hasilnya. Nah, keluar ya. Jadi data yang tadi di input sini keluar. Tapi kalau dia belum ada ya, maka dia akan masuk ke sini. Oke, demikian untuk kelola data profil perusahaan ya. Mudah-mudahan dapat membantu Anda dalam mengerjakan latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.